Sejak tahun 1980, pekerja migran Indonesia telah diakui berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, dan perlindungan sosial negara asal dan negara tujuan. 70% pekerja migran adalah perempuan dan mayoritas bekerja pada sektor rumah tangga atau keperawatan. Berdasarkan data pengaduan kasus yang dihimpun oleh BP2MI tahun 2022, sebanyak 1.142 pengaduan kasus. Kasus-kasus yang diadukan berupa kasus ketenagakerjaan, kekerasan, kerawanan pangan, kesulitan kirim uang, mobilitas terbatas, sulit akses jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan K3. Dalam rangka melakukan reformasi tata kelola pelindungan pekerja migran, pemerintah telah mengundangkan UU PPMI nomor 18 tahun 2017 didasarkan pada 11 asas pelindungan. Asas-asas dalam UU PPMI yang penting dan perlu mendapatkan perhatian adalah pengedepanan asas persamaan hak, pengakuan atas martabat dan HAM, serta kesetaraan dan keadilan gender harus diterjemahkan dan diaplikasikan dalam pengembangan kebijakan dan program pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya melalui tata kelola migrasi. Karena PMI sebagai pelaku sentral dalam migrasi kerja untuk memastikan kondisi kualitas kerja yang layak serta hidup yang sejahtera bagi pekerja migran Indonesia. Selain itu, mengingat realitas persoalan, kerentanan dan kebutuhan, dan intervensi program yang berbeda dari perempuan pekerja migran dan laki-laki pekerja migran. Salah satu sektor dan kelompok yang paling rentan dan perlu mendapatkan perhatian khusus atau afirmasi adalah para PMI yang bekerja di sektor domestik atau rumah tangga, atau pekerja rumah tangga di mana mayoritas pekerjanya adalah perempuan PMI. PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga perlu mendapatkan perhatian khusus karena sektor ini masih sangat minim atau bahkan belum memiliki perlindungan, kerja tidak layak, serta rentan dengan pelanggaran hak dan kekerasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT lahir untuk memberikan perlindungan kepada para PRT secara khusus, dimanapun mereka bekerja. Konvensi ini berisi dasar-dasar perlindungan kerja layak PRT. Salah satu upaya dalam merealisasikan amanat UU PPMI yang berbasis HAM dan keadilan serta kesetaraan gender, Jaringan Buruh Migran bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, ILO UN Women Safe and Fair meluncurkan 4 panduan sebelum bekerja, selama bekerja melalui peran atase ketenagakerjaan, lembaga penempatan swasta, serikat pekerja, dan LSM serta 2 SOP, yakni SOP bagi P3MI dan SOP bagi BLKLN. Menteri Ketenagakerjaan telah melansing 4 panduan responsif gender dan SOP. Harapannya, panduan dan SOP ini dapat diterapkan secara efektif oleh instansi pemerintah, atase, lembaga penempatan swasta, balai pelatihan, serikat pekerja, dan LSM. Mengingat isi dari panduan dan SOP telah memuat perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan penanganan kasus yang responsif terhadap kebutuhan yang berbeda bagi seluruh pekerja migran, baik laki-laki maupun perempuan. Agar terwujud kesejahteraan bagi PMI, sangat penting mendengarkan aspirasi dan melibatkan PMI dalam kampanye-kampanye mewujudkan migrasi yang aman. Dalam kegiatan Cross-Cutting Border Safe and Fair, JBM tidak hanya melibatkan pemerintah, swasta, organisasi serikat buruh atau CSO, tapi juga melibatkan PMI yang juga berprofesi sebagai vlogger untuk tidak hanya mendengarkan suara mereka, tetapi juga mengajak berkampanye di platform mereka. Supaya pemenuhan akan hak ketenagakerjaan dan hak asasi lainnya, keamanan dan kondisi kualitas kerja yang layak bagi pekerja migran, khususnya yang memiliki kerentanan tinggi, beberapa hal penting dilakukan oleh penyedia layanan. 1. Mengintegrasikan prinsip HAM dan responsif gender dalam kebijakan dan program. 2. Peningkatan kapasitas bagi penyedia layanan, baik itu pihak swasta maupun pemerintah, dengan penguatan perspektif HAM dan kesetaraan gender. 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai kebijakan dan hukum di negara tujuan, serta pemahaman mitigasi resiko pencegahan kekerasan, pelecehan, dan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. 4. Menyediakan pusat informasi dan layanan terpadu yang terverifikasi dan terintegrasi mulai dari desa hingga tingkat nasional mengenai migrasi yang aman dan potensi kerentanan yang timbul akibat migrasi kerja. 5. Melakukan pengawasan kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau penyedia layanan. 6.
Menyediakan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. 7. Melakukan koordinasi, data sharing, monitoring, termasuk mekanisme penelusuran atau tracking jika ada yang sakit ataupun mengalami permasalahan ketenagakerjaan. 8. Melibatkan pekerja migran Indonesia, serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil secara inklusif dalam pembuatan kebijakan, program dan implementasi pelaksanaan migrasi kerja PMI. 9. Menyediakan layanan pengaduan dan layanan rujukan bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia dengan menerapkan prinsip hak asasi manusia non-diskriminatif dan berpusat pada korban. Untuk memutus mata rantai kekerasan, CPMI atau PMI juga harus berani bertindak tegas saat terjadi tindak kekerasan yang dialami, melawan pelaku dan melaporkan kepada pihak berwenang atau mencari bantuan terdekat ketika mengalami masalah. Mari wujudkan pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia melalui pemenuhan hak asasi manusia dan implementasi responsif gender.